Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi kita di dapur Enisa Yuliati. Di episode kali ini aku lagi bikin roti-rotian. Rotinya ini crispy di bagian luarnya namun masih lembut di dalamnya. Dan juga aku tanpa menggunakan pelembut loh. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Langkah pertama aku mau cek dulu aktivasi ragi dengan susu hangat juga sedikit gula pasir. Untuk gula pasirnya aku ambil dari keseluruhan yang bakalan aku pakai. Di sini juga aku ada ragi yang mau aku satuin dengan susu hangat juga gula, aduk merata dan diamkan beberapa saat. Pada wadah lain atau wadah terpisah ada 500 gram tepung protein tinggi ditambah susu bubuk, gula pasir, ditambah garam juga langsung aku masukkan. 1 butir telur ayam utuh dan 1 kuningnya aja aku bentuk lubang di bagian tengahnya terlebih dahulu. Dan dikarenakan aku tidak menggunakan pelembut roti, jadi sebagai penggantinya aku menggunakan kentang rebus yang aku haluskan semalaman. Nah, alhamdulillah raginya ternyata aktif, jadi susu cairnya nggak bakalan terbuang sia-sia ya teman-teman. Kalau bahan-bahan udah pada masuk di wadah tepung, sekarang untuk awalnya aku bakalan uleni adonan roti dengan tangan sampai setengah kalis. Cukup tercampur aja sampai tidak ada tepung yang kering. Step ini cukup mudah ya teman-teman. Kalau dirasa udah setengah kalis seperti di video, sekarang tambahkan 2 sendok makan mentega pada adonan dan lanjut bakal aku uleni sampai adonan roti menjadi kalis, elastis, dan mulus di bagian permukaan dengan menggunakan hand mixer. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan tangan boleh silahkan ya. Hand mixer hanya membantu agar tangan kita nggak pegel, tapi untuk lama pengadonan sebenarnya sama aja dengan menguleni menggunakan tangan, kecuali kita menggunakan stand mixer atau mixer yang berkapasitas besar. Kalau adonan udah mulus seperti di video selanjutnya, mau aku istirahatkan dulu kurang lebih 30 menit sampai adonan sedikit mengembang. Biasanya kalau udah diistirahatkan, adonan bakalan makin lentur dan permukaan makin tambah mulus lagi dari sebelumnya. Kalau mau diistirahatkan, tutup adonan menggunakan kain bersih juga bisa. Lanjut setelah 30 menitan, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa tangan diolesi dulu dengan mentega atau minyak, lalu kita kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan sambil lalu mengeluarkan udara, boleh kita uleni dulu adonan roti. Sedikit diuleni untuk mengeluarkan udara, boleh kita uleni pada alas kerja atau papan kerja dengan ditaburi tepung dulu di atas papan kerja. Agar adonan tidak lengket karena adonan mengandung kentang rebus, jadi adonannya sedikit lengket ya. Sebelum adonan menjadi overproofing, lanjut saja mau aku bagi menjadi 80-90 per gramasinya. Aku bikin roti agak lumayan besar. Aku bagi-bagi semua sampai selesai, sampai habis ditimbang untuk adonan roti. Dan untuk besar kecilnya roti bisa teman-teman sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Setengah tepung protein tinggi setelah dibagi-bagi akhirnya dapat 12-13 pieces bulatan adonan roti. Untuk bahan isian atau toppingnya di sini aku pakai gula plum atau bisa diganti dengan gula pasir merah, bubuk kayu manis juga bubuk kokoa. Sesudah ditimbang, langsung bulatkan adonan roti. Tangan aku udah aku olesi dengan margarin sebelumnya agar tidak lengket. Sekarang kita bulatkan adonan, caranya bisa teman-teman contoh pada video ya. Untuk mendapatkan bulat, cantik dan mulus, caranya sebenarnya gampang banget. Pakai cara ditekan ke bagian dalam agar cepat mulus permukaan adonannya. Lalu setelah ditekan, kita balik cubit-cubit di bagian bawah. Usahakan cubitannya itu rata, rapat, tidak ada yang terbuka. Lalu kita rounding sedikit demi sedikit. Setelah di rounding tanpa di proofing lagi, ambil salah satu adonan yang paling awal karena sudah lumayan mengembang juga. Pipihkan adonan dengan menggunakan rolling pin sampai tipis, kira-kira kurang lebih hampir setengah sentimeter. Nah, untuk selanjutnya kalau udah kerat bagian tengah secara memanjang di setengah bagian adonan, dikerat memanjang dari atas ke bawah dengan menggunakan pisau atau cutter juga boleh. Sekarang beri olesan mentega di semua bagian, cukup di bagian sisi atas saja, tidak di bagian bawah.
Taburi adonan dengan menggunakan bubuk gula plum dan kayu manis. Kalau aku cukup di bagian atas, tidak di bagian yang dikerat. Gulung hingga menyentuh bagian atas ujung keratan. Nah, stop sampai di sini. Dan sekarang kita taburi juga di bagian atas gulungan dengan menggunakan gula plum dan juga kayu manis bubuk. Boleh diberi secara banyak jika teman-teman suka. Kalau udah selesai, gulung sampai habis. Dan untuk di resep ini, teman-teman juga bisa memakai margarin kalau misalnya tidak mau menggunakan mentega atau butter. Yang penting jangan menggunakan minyak ya. Gulung menyerupai lingkaran dan simpan di wadah cup roti seperti ini. Nah, di proofing kurang lebih 1 jaman hingga lebih, disesuaikan aja dengan suhu ruang kalian. Setelah 1 jaman rotinya siap dipanggang, tapi aku olesi dulu adonannya dengan kocokan telur. Aku pakainya 1 butir telur full yang dikocok lepas. Karena awalnya saat dioles tidak keluar warna kuningnya, jadi aku tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur agar makin cantik warnanya. Setelah ditambahkan pewarna kuning telur, bisa dilihat warna kuningnya jadi menyala dan kelihatan terang ya. Agar ada tekstur renyah atau crunchy-crunchy, aku taburi juga di atasnya dengan keju cheddar parut. Untuk merek cheddar parut, teman-teman bisa lihat di caption, keju yang aromanya ngeju banget dan susunya susu banget. Sekarang kita oven di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Di menit ke-18, aku besarkan api atas agar bagian atas roti cinnamon garing dan crunchy. Setelah roti cinnamon sudah mulai dingin, aku sebutnya roti cinnamon ya. Aku beri di bagian atas dengan menggunakan selai rasa cappuccino, atau kalian bisa ganti dengan selai coklat atau matcha. Balik lagi, sesuaikan selera teman-teman aja. Berhubung dapur aku di dalam rumah dan cuaca di luar juga sedikit mendung mau hujan sepertinya, jadi aku tag video di depan rumah deket pot-pot bunga dan ternyata hasil videonya lumayan bagus dan terang. Kembali lagi ke tekstur roti cinnamon, bagian permukaan atas rotinya itu crunchy atau garing, dia tidak keras ya. Untuk di bagian dalamnya bisa kalian lihat sendiri, tetap lembut, moist, cenderung basah. Cocok sekali roti yang garing di bagian atas namun tetap lembut, moist di bagian dalam, dan dipadukan dengan selai cappuccino, apalagi diminumnya pas cuaca panas dengan es coklat. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ketemu lagi di resep selanjutnya. Bye bye.